nggak tahu ya, pokoknya kayak suka drain aja gitu. Abis ketemu orang tiba-tiba kayak capek banget, apalagi kalau orangnya banyak. Nah, lo gitu gak sih? Iya lagi. Iya lagi. Gue tuh lebih mempertanyakan kayak, kan gue udah umur segini ya, kok masih berefek ya gitu. Kan gue udah umur segini ya, kok gue masih ke-trigger ya gitu. Apakah waktu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore yang gue habiskan di sana worth for not seeing my girl growing up? Cie, ada yang baru 42. Boleh, ini masuk masih baru ini ya, di pintu masuk 40-an lah ya. Gimana rasanya, Bu? Setelah 40 ya. Gue tuh waktu pertama lo bilang gitu, nanti topik kita memasuki usia 40 ya gitu. Terus gue langsung di kepala gue, apa ya gue setelah 40 gitu. Apa yang beda ya? Gue tuh yang pasti, kalau gue yang rasanya ya, gue kayak menemukan calling gue gitu. Asik, calling. Langsung berat, langsung calling. Oke. Selain kalau badan pasti lebih jompo ya, pasti. Gue secara fisik sih terasa banget bedanya. Apa? Nanti kita badan dulu apa calling dulu nih? Badan dulu lah Badan ya, dulu. yang enteng-enteng dulu lah ya. Apa yang jompo yang berasa tuh apa? Ya lebih cepet capek aja, terutama kalau begadang. Gue bahkan udah gak sanggup begadang, Gi. Kayak jam 9 tuh udah kayak ngantuk oleng banget kan, lowbat banget. Iya. Makanya gue kayak gue udah gak bisa banget begadang tuh lebih dari jam 10 tuh udah lowbat banget. Terus ini gue doang apa lu juga? Kayak lu butuh sedikit tidur siang atau sore. Iya. 10 kayak cuma 15 menit plus kan? Gitu doang kan. Kalau enggak like you cannot function gitu for the rest of the afternoon. Nge-lag, Bo. Bener. Sedih banget ya Allah, bener. Terus apa lagi? Apa ya, itu sih kalau gue yang paling berasa itu aja sih. Tapi lo ada ini gak olahraga atau kegiatan fisik yang lo sesuaikan dengan usia baru? Usia baru sih gak ada. Gue jalan kaki udah dari sekian tahun lalu. Maksudnya emang gue rutin jalan kaki kalau pagi. Iya, kalau pagi. Berapa lama? 45 menit. 45 menit. Kalau lagi keburu-buru ya 30 menit. Tapi mostly 45 menit. Pilates juga udah lama gitu. Terus kalau strength on off. Tapi maksudnya itu terhitung baru apa enggak ya? Lumayan sih, lumayan ya setelah 40 tuh. Iya, kalau strength training gue setelah 40 itu. Ada membantu, ada bedanya enggak? Membantu sih pasti ya. Membantu banget. Gue tuh kan sebenarnya banyak keluhannya, dan tiap gue baca semua sarannya itu yang tadi udah bilang, jalan pagi. Terus pilates or stretching gitu, tapi stretching yang terarah sesuai dengan apa yang lo rasain gitu. Terus sama apa, angkat beban. Karena apa namanya, kekuatan ototnya menurun drastis sehingga lo harus sudah effortnya itu dengan sengaja biar dia tetap kuat. Ya paling nggak ganti galon sendiri bisa lah gitu. Ganti galon termasuk? Iya, maksudnya kalau lu iya kan, maksudnya kan kita biar tetap bisa lah, maksudnya nggak, walaupun udah 40 ke atas nggak bergantung sama orang gitu loh. Mau ganti galon, mau ngangkat yang kalau kita traveling ngangkat koper ya kan, palingnya kan bisa kopernya anak, koper kita, koper laki gue geret bisa. Oke, noted, gue harus mulai tuh. Iya dong. And then tadi calling ya. Ya itu tuh, pokoknya pas pertama lo ngomong ya memasuki usia 40 apa ya, gue sih ngerasa gue ketemu calling gue ngerasanya, which is adalah gue senang berada di dunia parenting, gue senang dengan pendidikan anak gitu. Makanya dulu gue tuh sempat ngambil terus gue juga baru tahu ternyata gue suka belajar gitu loh. Gue mengambil diploma Montessori gitu. Tapi makanya pas lo ngasih apa ya, gue lagi mikir-mikir pas lo bilang memasuki usia 40, gue merasa menemukan calling gue, tapi gue nggak ada di situ gitu loh. Maksudnya profesi gue bukan guru. Kayak misalnya lo ngomong calling lo adalah guru, ya lo emang guru gitu. Ya kalau gue bingung, gue jawabnya apa ya? Tuh berarti tadi hal-hal yang lo sekarang lebih nikmati, lo enjoy tadi apa, parenting, terus belajar, tadinya lo belum pernah coba atau lo sudah lakukan tapi
you didn't used to enjoy it terus sekarang rasanya beda atau belum pernah lakukan sih lebih tepatnya. Tapi gue emang kalau parenting dari zaman dulu ya, dari zaman gendis baru lahir tuh ya, gue tuh pengen banget gitu. Pokoknya gue kan punya anak waktu itu historinya bukan yang nikah langsung punya anak gitu. Gue memang melewati usaha dulu tuh waktu itu gitu. Dan ketika akhirnya berhasil dan ketika apa yang gue jalani dan segala macam itu kayak gue emang pengen banget sharing ke orang sebenarnya gitu. Gue pengen banget pengen berbagi lah gitu, berbagi tips, berbagi ya sharing aja gitu. Cuman gue nggak tahu gimana caranya, nggak tahu what to do gitu. Dan sebenarnya itu sampai sekarang pun begitu gitu. Nah, tapi kan ada ini, kan akhirnya bisa iya. sharing. Oh iya ya, alhamdulillah ya. Nah, tapi akhirnya kalau sekarang ya gue menikmati untuk kehidupan gue sendiri sih, gitu. Oke, tadi lu bilang apa namanya, ya gue sih merasa enjoy calling, tapi gue nggak tahu karena kan gue nggak melakukan itu secara profesional tadi lu bilang ya. Ya profesional. Gue pernah baca ini tapi gue lupa di mana gitu ya. Ada orang yang beruntung profesinya merupakan panggilannya dia gitu, callingnya, dan ternyata persentasenya tuh tidak sebanyak itu gitu. Lebih banyak orang yang menjalani profesi berbeda dengan callingnya. Gitu. Jadi calling itu tidak melulu bisa menghasilkan. Jadi profesi tidak melulu harus dijalani secara terstruktur. Bisa jadi once in a while gitu. Tapi yang namanya yang membedakan adalah self driven gitu. Intrinsic motivation itu dari lu enjoy itu, lu yang ngulik sendiri, terus lu merasa terisi. Jadi kayak ada cycle, lu belajar sesuatu terus lu keluarin. Iya, gue alamin itu. Nah, itu terus. That's a calling gitu. Jadi memang tidak harus sebuah profesi atau lu dapat misalkan ya lu ada organisasi atau tempat untuk berbagi yang secara terstruktur belum tentu gitu. Ada juga yang memang bisa dilakukan di rumah kayak parenting, tapi lo melakukan itu dengan penuh kesadaran dan lo menikmati peran lo sebagai parent gitu ya. Jadi walaupun itu bukan profesi, lo bilang calling, that's legit gitu dari yang gue baca. Iya, dan gue memang menikmati kehidupan gue sebagai ibu rumah tangga. Ya pokoknya kehidupan hari-hari yang ya ibu rumah tangga biasa lah gitu. Oke, ibu rumah tangga biasa. Berarti lu masih ini nggak hangout nggak? Masih keep kontak nggak sama temen-temen yang lu kenal dari sebelum umur 40? Ya keep kontak sih masih, tapi memang circle pertemanan jauh lebih kecil ya dibanding dulu gitu. What's different in in friendship kalau masuk umur 4 ini? Iya, kayak maksudnya ya kalau gue akhirnya sekarang menemukan kenyamanan di rumah. Gue emang lebih suka di rumah gitu. Di rumah gue kan gue punya gue jualan frozen food juga kan. Jadi memang hari-hari gue ya gue bikin produksi gitu. Produksi gitu ya. Jadi kalau gue keluar ya memang harus ada keperluannya gitu loh. Kalau gue sempat ada di masa pokoknya tiap hari gue schedulein nih ketemu teman yang ini, yang itu dari berbagai circle ya, emang cuma ngobrol, ngopi gitu. Tapi gak tahu kenapa sekarang tuh kalau misalnya emang gue nggak tahu ya, pokoknya kayak suka drain aja gitu. Abis ketemu orang tiba-tiba kayak capek banget, apalagi kalau orangnya banyak. Nah, lo gitu gak sih? Iya lagi. Iya lagi. Gue nggak tahu ya apakah kayaknya yang dicari gitu ya, kehausan menjalin pertemanan di usia ini tuh udah beda, iya nggak sih? Gitu. Jadi gue nggak tahu ya, gue nggak bisa bilang kita gitu, tapi gue ngerasa hingar-bingar itu melelahkan. Iya. Lebih dari 4 itu gue biasanya tolak. Oke. Jadi kayak misalnya, yuk kita ketemuan gitu, terus siapa aja, terus kayak udah ada list, gue kayak nggak. Paling ya gue mengiyakan itu sekali, dan itu biasanya satu acara buka puasa. Oke. Spesial banget. Ya karena gue pikir ya acara buka puasa gitu kan, terus kayak ya setahun sekali, terus ada nilai sosial, silaturahim, ibadah gitu. Jadi gue pikir udahlah sekalian gitu. Tapi apart from that, gue ngerasa yang tadi lu bilang gitu, buat pergi aja udah capek.
kayak gue tuh udah ngebayangin gitu loh di kepala gue gitu. Iya, gue juga. Terus is it worth my time gitu. Terus kalau misalkan hang out berjam-jam gitu, terus nanti gue harus jajan 2 kali orderan gitu kan. Terus gue kayak udah mulai ngitung-ngitung, is it like worth my money kayak gitu loh. Jadi gue pikir mendingan ya gue melakukan sesuatu yang lain gitu. Mendingan uangnya buat apa gitu, yang lain. Dan lagi-lagi kalau gue lebih ngerasa gini, if I don't get the connection, dan gue nggak akan lagi maksain atau gue mencari koneksi itu, gitu. Terus kayak ini nggak sih, kita lebih punya insting gitu ya, insting untuk kayaknya nih nggak deh, tipe kayak gini nggak deh, gitu nggak sih Gi? Kayak kita tuh lebih punya kemampuan untuk mendeteksi. Kayaknya yang ini nggak bisa deh connect sama gue. Kayaknya kalau yang kayak gini ya setengah jam lah maksimal gue bisa lah gitu. Iya, kalau ada perlunya oke lah. Kalau enggak ya udah gitu. Betul. Gitu iya juga. Iya, gue sih teman gue dari zaman SMA masih, yang circle dari zaman kuliah ada gitu. Tapi ya maksudnya orangnya akhirnya itu aja gitu loh. Kalau dulu kan seneng banget kayaknya ketemu teman baru gitu. Sekarang kayaknya dan ini lu ingat gak sih terakhir kita ketemu lu ngajak kita reuni. Jadi gue sama Hegi tuh satu SMA, tapi kita gak pernah sekelas ya. Nggak. Terus minggu lalu persis, Sabtu lalu ya? Sabtu apa minggu sih? Sabtu ada reuni seluruh angkatan. Minggu. Hari Minggu ya. Reuni seluruh angkatan SMA kita, seluruh angkatan di Senayan ya. Senayan. Di Senayan tuh saya bilang gini, datang gak lo gitu kan. Terus acaranya ini ABC segala macam. Terus gue kayak ngapain gitu. Kayak gue nggak ada yang dicari, terus acaranya apa gitu, terus ketemu siapa gitu kan. Ya ketemu lu jelas nggak usah di reuni gitu kan, ya udah ketemu lu gitu. Jadi kayak apa ya itu tadi hingar-bingar tuh. Jadi gue mulai apa ya, ada beberapa pertanyaan yang kalau gue jawab iya baru gitu gue mau. Tapi kalau alasannya yang nggak terlalu mengisi kebutuhan gue, ya gue nggak sih. Dan normal kayaknya ya itu ya. Normal gak sih? Gak tahu gue. Normal. 30-an aman sama mirip-mirip lah. Gitu ya? Oh, normal gitu. Normal. Terus apa? Kalau lo apa yang paling hits different di After 40? After 40 itu gue merasa ini ya, gue nggak tahu ya, tapi gue mulai merasa gejala-gejala perimenopause tuh gue udah mulai ngalamin gitu. Jadi mood yang jungkir balik, terus malam tuh udah mulai panas, punggung gue kebangun malam-malam gitu. Terus gue ngobrol sama teman-teman gue yang sudah hampir memasuki menopause, perimenopause tuh kalau nggak salah 10 tahun menuju gitu ya. Dan 10 tahun itu gejalanya akan bertambah. Terus gue tanya mereka mulai mengonsumsi memang estrogen, terus vitamin apa gitu. Tapi diresepin gitu. Terus gue pikir ya udah, gue jalanin dulu sampai udah mengganggu atau gue nggak tahu lah, baru nanti gue akan cek gue butuh nggak gitu. Berarti bisa dibilang lu sekarang lagi struggling banget ya, maksudnya lu memasuki mood yang naik turun dengan anak yang moodnya juga mau naik turun nah, kan? Betul. Bener-bener, guanya juga lagi bumi gonjang-ganjing, terus anak gue moodnya juga lagi gitu. Dan clash sih memang udah beberapa kali terjadi gitu, tapi ya gue pikir ya kayaknya ini fase dimana yang seumur gue punya anak ABG ya memang harus dilewatin gitu. Berbagi tips dong. Gue nggak tahu ya, kayaknya gue belum bisa berbagi tips karena masih ibaratnya nih masih di phase introduction nih, gitu. Guanya, anak guanya baru masuk gitu. Nanti lah kita bikin lagi lah perimenopause. Sedih banget lama-lama podcast isinya menua gitu. Itu kalau gue sama apa ya? Healing hits differently kalau gue. Jadi hal-hal yang ternyata menorehkan luka kecil tipis dalam gitu ya, ketika itu ada hal kecil terjadi terus triggering gitu, terus masih berefek gitu ya. Gue tuh lebih mempertanyakan kayak, kan gue udah umur segini ya, kok masih berefek ya gitu. Kan gue udah umur segini ya, kok gue masih ke-trigger ya gitu. Itu sih gitu. Itu yang gue lagi di fase ketika ada sesuatu yang memanggil lagi tuh,
luka gitu, gue mulai mempertanyakan dan gue lagi mencari cara lain gitu. Kenapa kok masih men-trigger gitu? Terus apakah gue harus pakai metode lain gitu? Itu. Berarti proses mencari dan belajar tuh kita nggak akan pernah berhenti ya? Iya sih kalau kita jalanin hidup penuh kesadaran ya. Tapi kalau kita mau juga bisa sih, kayak ya udah makan aja terus tahu-tahu nanti ajal memanggil. Gitu sih. Kalau gue, lo ada lagi nggak? Gue sih merasa konten gitu. Jadi gue merasa ya cukup aja semuanya gitu loh. Maksudnya itu berkah lo itu. Iya, alhamdulillah. Ya maksudnya kehidupannya tuh banyak berbeda ya. Gue kan dulu kerja, sekarang nggak kerja gitu kan. Dulu belum punya anak, sekarang punya anak gitu. Tapi gue merasa ya udah semua cukup gitu. Circle pertemanan gue nggak sebesar dulu, tapi ya cukup gitu. Ya gue happy kalau ketemu mereka gitu. Aktivitas gue nggak seheboh dulu gitu, tapi menurut gue ya oke menurut gue gitu. Ya itu tadi, gue dari kerja ke nggak kerja lu pasti punya perbedaan dong ya gitu. Tapi menurut gue ya udah cukup gitu. Jadi ya udah cukup aja dengan aktivitas gue, antar jemput anak gue, memproduksi dagangan gue, dan ya apa yang gue lakukan gitu loh. Oke, tadi lo mention dari kerja jadi nggak kerja gitu kan. Berarti kan kebutuhan lo untuk mengaktualisasikan diri masih tersalurkan walaupun lo nggak kerja. Iya kan, makanya lo konten kan, makanya lo gitu ya? tenang. Iya menurut gue ya, karena kan kalau dari diagram kebutuhan Maslow paling atas tuh aktualisasi diri. Yang di bawahnya harus terpenuhi tuh sandang, pangan, papan, keamanan gitu. Pokoknya paling atas tuh aktualisasi diri. Kalau itu sudah terpenuhi semua, ya itu kita jadi ngerasa cukup, konten, tenang gitu kan. Berarti kan si atas aktualisasi diri lu itu terpenuhi tanpa pekerjaan formal kan? Iya, dan menurut gue itu baru biasa sadarin loh. Mungkin ya. Itu gue nggak sadar sih sebenarnya. Itu menurut gue luar biasa loh gitu, karena banyak sekali orang yang masih merasa kehilangan jati diri atau goyang gitu, atau merasa kalau tidak ada pekerjaan formal gitu ya belum berdaya. Iya gitu, belum penuh gitu. And speaking of profession ya, gue juga mau sharing. Gue kan cerita ya sama lu, Amanda juga deh, gue cerita nggak salah. Gue tuh ditawarin full time. Oh iya. Iya, kalau nggak salah gue tuh tawarin full time pas bulan puasa. Terus gue mikir gitu kan, udah gue nanya sana sini, gue ngobrol gitu. At the end akhirnya gue ngerasa pertimbangan gue beda. Akhirnya keputusan gue nggak ambil offer itu gitu. Dan ternyata waktu itu gue belum benar-benar bisa merumuskan apa sih alasan kenapa deep down inside I don't feel the one to take the job gitu. Padahal lu udah dari dulu sebenarnya chase for it ya. Iya, betul. Dan secara angka dan jaminan kan itu kan memang lebih jelas ya, pasti, gitu kan ya, dibanding part time gitu kan. Udah, terus akhirnya gue kalau nggak salah ya, gue update lu sama Anda, tapi kayak gue tuh belum, kalau ditanya gue belum bisa benar-benar merumuskan. And then one day gue ketemu si Fit ini, gue boleh baca ya, gue boleh ya, karena ini, work at 40 is different. It is not just about income, it's about integrity. You don't just want to do something, you want it to mean something. And then you still want the title, but you want the truth more. You want to rise without losing what it's real. You feel the pressure. The younger generation is faster and louder indeed. But you know yourself, there you go. Itu gue pengen highlight. You know yourself better, kalau gue boleh tambahin. And confidence lasts longer than speed. Ya kan, lu pasti pengen ngangkung-ngangkung. You want to make the most of these earning years, but not at the cost of dreading Mondays. You don't just want a career, you want to feel alive in it. You want to grow, but not miss your child's laugh and your own reflection. Gue pengen nangis. Ambition is still there, but now it has a schedule that includes you. Vala. Dan itu menurut gue it speaks, kayak it resumes everything yang gue nggak bisa rumuskan gitu. Kenapa gue akhirnya menolak? Akhirnya gue gini kayak, oh iya betul, gue ngerasa di umur segini gue tuh tidak mencari title, like I'm a full time teacher. Gue nggak nyari status, semua jaminan yang gue dapat ketika status itu gue ambil gitu ya. Tapi gue lebih mencari gini, will the job desk fulfill my needs
Apakah aspirasi gue sebagai individu, sebagai guru itu dapat ruang nanti di tempat itu ketika gue bekerja sebagai full time gitu. Apakah waktu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore yang gue habiskan di sana worth for not seeing my girl growing up? Kalau sekarang gue masih bisa antar anak gue les. Kalau ada apa kegiatan di sekolahnya gue bisa datang gitu. Banget emang. Itu kan. Kalau dia pulang, ada hari-hari di mana gue sudah di rumah duluan. Jadi gue pulang, gue lihat muka dia asem sebel habis berantem sama temennya tuh gue lihat gitu. Jadi gue kayak, dan bau asemnya, pipi merahnya tuh gue masih bisa cium gitu. Kalau gue pulang setiap hari sudah jam 5, gue I will lose that moment gitu. Iya, tapi emang bener ya, itu momen anak pulang sekolah tuh kayak lagi meledak-ledaknya kepala dia menumpahkan semua itu, jadi di pintu tuh kayak wah gitu. Gitu. Dan ketika malam itu udah lewat gitu. Gue tanya what happened, ya dia udah lewat, dia udah nggak kesel lagi gitu kan. Dan gue pikir itu sih yang benar-benar beda di usia ini. Gue sampai bilang sama Arin, will I regret this, Rin? Gitu. Terus dia bilang, ya kalaupun regret itu part of your journey, Mbak, professional journey gitu. Tapi sampai sekarang sih gue merasa itu keputusan yang tepat. Ya iya dong. Gitu. Oke, so mau tambahin lagi Gi? Enggak sih. Enggak. Cukup ya kayaknya ya. Jadi ya, let's embrace this 40s. Apa kalau kata orang-orang aging gracefully? Oh, asik. Oke, boleh. Aging gracefully like wine. Benar gak sih gue like wine?